Hai Venus, hai Mars. Hari ini kita akan bahas lagi mengenai numerologi tarot. Aku sudah bahas nomor 1 sampai dengan nomor 7. Hari ini kita akan bahas numerologi tarot nomor 8, yaitu sosok The Strength. Sebelumnya, numerologi itu apa sih? Numerologi yaitu adalah karakter kamu dari angka kamu ya. Nah, angkanya itu dapatnya dari mana? Angka itu akan dapat dari tanggal kelahiran kamu ditambah bulan ditambah tahun kelahiran kamu. Nanti di total hanya boleh menghasilkan satu angka. Itu adalah angka kamu ya, angka numerologi kamu. Kalau kamu belum ngerti hitungnya atau masih bingung hitungnya, nanti kamu bisa lihat di playlist aku yang ada di bio aku ya. Jadi di situ aku akan sudah bikin VT cara menghitung numerologi. Buat apa sih numerologi ini? Numerologi karakter ini berguna banget untuk kamu supaya tahu karakteristik kamu tuh seperti apa sih. Jadi tahu nih kekuatan kamu seperti apa dan juga kelemahan kamu yang perlu kamu improve lagi. Mirip-mirip seperti zodiak, jadi nanti kita bisa juga gabungkan ya, numerologinya apa, zodiaknya apa, karakternya jadinya seperti ini. Ketika kita sudah tahu karakter kita seperti itu, kita jadi tahu nih, oh pantesan aja hal ini sering terjadi, pantesan aja hal itu sering terjadi, dan aku harus bagaimana. Jadinya kita tahu, oke? Nah, hari ini aku akan bahas yaitu kalian yang punya karakter nomor 8. Di sini digambarkan sebagai sosok The Strength. Kartunya adalah The Strength atau dari bahasa strong atau artinya kekuatan. Kita membahas dulu gambarnya. Di sini adalah seorang wanita, di mana seorang wanita itu suka sekali digambarkan sebagai sosok yang lemah ya. Jadi sosok yang lemah kok bisa sih menaklukkan seekor singa? Berarti dia adalah orang yang benar-benar kuat, strong gitu ya. Dan dia adalah sosok yang menggunakan kayak baju malaikat ya. Jadi di sini juga orang yang mengandalkan kekuatan batin juga, tidak hanya kekuatan fisik untuk menaklukkan seekor singa, tetapi juga ada kekuatan-kekuatan batin atau bisa saja seperti sifat, seperti karakteristik kamu yang nantinya mampu untuk kamu menaklukkan situasi dan kondisi yang mungkin aja kamu merasanya berat. Jadi bukan hanya soal fisik. Di sini juga ada gambar apalagi ya, backgroundnya warna kuning. Kuning itu artinya adalah hidup kamu adalah soal belajar dan belajar memaknai setiap kejadian-kejadian yang ada. Itu adalah sosok The Strength. Oke, kalau kamu adalah sosok The Strength, ini adalah sosok yang sangat-sangat menarik. Kamu adalah orang yang kuat, bukan secara fisik mungkin, tetapi secara batiniah. Kamu memiliki kemauan yang besar atau ambisi yang besar untuk bisa mengalahkan, untuk bisa menaklukkan situasi-situasi atau kondisi yang kamu hadapi. Tetapi karena kamu ini adalah orang yang sangat kuat, terkadang kamu lupa untuk keluar dari hubungan-hubungan toksik atau dari medan-medan yang toksik yang sebenarnya harusnya udah kamu tinggalin dari dulu ya. Misalnya nih relationship yang toksik atau lingkungan pekerjaan yang toksik seperti itu. Saking kamu tahan mentalnya ya, sosok strong, kamu malahan tetap bertahan dalam situasi toksik. Ini yang kadang-kadang juga bisa menjadi kekuatan kamu, sekaligus menjadi kelemahannya kamu juga. Karena harusnya kamu bisa improve lagi, lompat lagi. Jangan hanya sekedar, oh gue tahan nih, enggak kayak gitu juga. Tapi sosok strength memang seperti itu. Dia sangat kuat, tahan dia apa aja. Jadi yang diperlukan sebenarnya nantinya adalah intuisi yang lebih tajam lagi, bahwa kamu harus bertanya, apakah situasi ini sudah harus aku tinggalkan? Bukan soal kuat, karena sosok kamu adalah sosok yang pasti kuat sebenarnya. Kamu mau gimana juga, keadaan yang kacau gimana, seorang strength itu harusnya kuat. Selain dia kuat, dia juga memiliki rasa persuasif yang tinggi. Persuasif itu apa ya? Jiwa untuk meyakinkan orangnya tinggi. Kalau ada orang yang sulit seperti layaknya singa ya, orang yang galak, sulit, dan selama ini gak bisa ditaklukkan, kalau kamu sosok The Strength, kamu bisa untuk menaklukkan sosok ini. Aku ambil contoh ya. Di rumah aku tinggal bersama papaku. Papaku ini adalah sosok yang sangat keras, sangat bener-bener itu ya. Orang-orang di rumah takut sama papaku. Kenapa? Karena papaku ini adalah sosok zaman dulu yang
kalau dia ngomong, semuanya nggak ada yang berani nolak. Walaupun kita di belakang ngumpet-ngumpet ngomongin, adik aku nggak berani, mamahku nggak berani, aku nggak berani. Bahkan belakangan anak pertamaku yang berarti cucunya juga nggak berani sama dia. Tapi anak keduaku ini adalah cewek mungil kecil gitu ya. Dia itu sosoknya strength. Anakku sosoknya strength dan dia punya sangat-sangat punya keahlian untuk meyakinkan opanya atas apapun. Akhirnya opanya setuju untuk menjalankan apa yang dia mau. Ini bukan soal karena opanya sayang banget ya. Opanya juga sayang banget sama cucu yang pertama, tapi sama anakku yang kedua ini dia bisa aja itu akhirnya meyakinkan opanya dan akhirnya opanya nurut. Setelah aku hitung, ternyata anakku ini yang nomor 2 memang adalah sosok strength yang sangat persuasif. Dia nggak ragu-ragu, dia bahkan bisa mengkritik opanya kalau memang opanya salah. Padahal dia tahu satu rumah itu takut semua sama opanya. Dan opanya sama dia sebenarnya menunjukkan galak-galaknya juga ya. Tapi gitu, dia nggak takut. Dia biarpun dimarahin, diapain, dia nggak takut. Nantinya dia akan ngomong lagi apa yang menjadi keinginannya dia sehingga akhirnya kita setuju ya, Dia adalah sosok strength. Dia punya merasa percaya diri yang tinggi, persuasif yang tinggi, jiwa kepemimpinan yang tinggi. Satu lagi, orang-orang strength gitu ya. Dia juga mempunyai vitalitas yang tinggi, kuat, dan fisiknya juga biasanya kuat. Walaupun tadi aku bilang cara dia persuasif nggak harus lewat fisiknya. Cara dia kuat itu bukan berarti maksudnya fisiknya, tetapi juga adalah batiniahnya. Cuman orang-orang yang punya karakter strength biasanya adalah orang-orang yang juga fisiknya kuat. Yang fisiknya kuat itu maksudnya gimana? Bukan orang yang gede gitu, bukan ya. Tapi orang yang jarang sakit, aktif banget. Itu adalah kalian-kalian yang punya sosok strength. Oke? Tapi apa sih kelemahan orang di strength ini? Orang di strength ini sosok yang sangat egois, pelit, agresif, dan suka berdampak perpecahan. Karena dia gak mau tahu, dia maunya punya dia aja yang didengerin gitu ya. Dan dia bisa menjadi sangat kejam, tidak memperdulikan perasaan orang lain. Dan itu tadi ya, menjalankan hubungan yang toksik sekalipun, atau berada dalam lingkungan toksik sekalipun, dia siap. Kalau kamu punya pasangan sosok strength, kamu punya anak sosok strength, atau siapapun yang kamu kenal dengan sosok strength, kamu boleh mungkin memperlakukan dia dengan tidak adil, kamu boleh mungkin marah-marahin mereka akan tahan. Tapi kamu jangan sampai membuat mereka itu akhirnya menyerah, atau kamu jangan sampai menantang dia atau mencoba-cobai dia. Why? Karena sosok strength ini, dia kamu mau apain juga sebetulnya kuat. Tetapi kalau dia bilang bahwa it's over loh ya, dia akan pergi, dia pergi beneran. Jadi jangan sekali-sekali menantang orang-orang strength. Orang-orang strength ini mampu juga menjaga orang-orang yang sakit keras. Dia mampu untuk merawat orang tuanya, dia mampu untuk berada dalam kondisi yang kayaknya itu lelah sekali mentalnya. Saya sangat salut bagi kalian-kalian yang berada dalam sosok strength. Kalau kalian saat ini merasa bahwa hidup kalian susah, terus kamu hitung, ternyata kamu adalah sosok di strength. Itulah makanya sampai hari ini kamu masih kuat tahan mental. Ujian dari Tuhan adalah sesuai dengan karakter kamu. Kita akan bahas nanti kecil-kecilnya lagi di video lainnya ya, oke? Kalian strength, kalian kuat, tapi kalian lihat-lihat juga kalau dalam situasi sudah toksik, cepat-cepat keluar, oke?